Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah PTS pada semester ganjil ini sudah terlalui. Nah, hari ini Ibu akan melakukan pembahasan tentang PTS yang sudah anak-anak kerjakan kemarin ya. Ya, soal yang pertama ini ada hasil dari 18 ditambah negatif 21 dikurangi 35 adalah, sebenarnya mudah ya ini ya. Nah, ini ya Ibu tulis kembali di sini 18 ditambah negatif 21 dikurangi 35. Nah, kalau plus dengan minus itu berarti dia setelahnya menang minus. Jadi langsung kita keluarkan dari kurung, dia jadi 18 dikurangi 21 dikurangi 35. 18 dikurangi 21 hasilnya negatif 3, kemudian dikurangi 35. Ini sama saja ditambah tapi tandanya minus. 3 ditambah 35 hasilnya 38 tapi hasilnya minus ya. Berarti jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya. Nomor 2, diketahui N dikurangi 4 ditambah 7 sama dengan 0. Nilai N adalah, nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengeluarkan N dari kurung. Ini kita keluarkan, yang dalam kurung ini kita keluarkan jadi N-4 ditambah 7 sama dengan 0. Nah, ini sekarang Ibu balik. Ibu balik, 7-nya di depan, negatif 4-nya di belakang. Boleh ya kayak gitu ya. Ya komutatif tapi tandanya nempel. Nah, 7 dikurangi 4 hasilnya 3, berarti N tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Kalau di sini positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif gitu ya. Itu sudah pernah waktu penjumlahan dan pengurangan. Sekarang nomor 3. Hasil dari 16 kali negatif 15 bagi negatif 3. Nah, yang paling mudah adalah kita bagi dulu ini. Baru nanti dikalikan. Nah, ini. Kita bagi dulu negatif 15 dibagi negatif 3. Kalau negatif dibagi negatif hasilnya berarti positif ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sekarang tinggal 16 kali 5. Hasilnya 80. Jawabannya berarti, oh iya tadi itu lupa ya, nggak dikasih jawabannya yang nomor 2. Ini jawabannya D. Oke. Aduh kok jawabannya dulu ini. Salah ini. Oke, nomor 4. Pada malam hari suhu mencapai 18 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari suhu mencapai 31 derajat Celcius. Perbedaan suhu pada malam dan siang hari adalah, perbedaan itu berarti selisih. Selisih itu artinya dikurang. Nah, kalau selisih itu enggak akan negatif. Jadi si yang besar dulu kita kurangkan yang kecil. 31 derajat Celcius dikurangi 18 derajat Celcius. Hasilnya 13 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Yang kelima. Cahya berobat ke dokter. Dia diberi obat sirup dengan aturan minum 3 kali 2 sendok sehari. Cara minum obat sesuai anjuran dokter yang benar adalah, nah ingat-ingat kembali ya, bahwa 3 kali 2 itu adalah penjumlahan berulang dari 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3 faktor. Ini 3 faktor ya. Ini sebanyak 3 faktor. 3 faktor. Ya Allah, nulisnya lama ini. Nah, berarti 2 tambah 2 tambah 2. Yang masuk yang mana kira-kira? A ya, 2 sendok di pagi hari, 2 sendok di siang hari, dan 2 sendok di malam hari. Jawabannya A. Selanjutnya, nomor 6. Dalam suatu kompetisi matematika diberikan aturan setiap soal yang dijawab benar diberi skor 4. Dijawab salah diberi skor negatif 2 dan tidak dijawab diberi skor 0. Ani mengikuti kompetisi tersebut. Dari 40
nomor yang diberikan, Ani berhasil menjawab 32 soal dengan benar dan 3 soal tidak dijawab. Skor yang diperoleh Ani adalah, nah kita catat dulu nih. Kalau benar dapat 4, kalau salah dapat negatif 2, kalau tidak dijawab 0. Nah, Ani itu menjawab benar 32. Kemudian tidak menjawab 3 soal, berarti yang dia menjawab tapi salah, berarti dari 40 ya, 40 soal dikurangi 32 ditambah 3. Hasilnya adalah 40 dikurangi 35 ya, ini yang dalam kurung ini kalau kita jumlahkan hasilnya 35. Nah, 40 dikurangi 35 hasilnya 5. Oke, sekarang berarti kita punya jawaban benarnya 32, tidak dijawabnya 3, salahnya 5, dijawab salah 5. Sekarang kita cari skornya. Skor itu berarti benar dikali 4 ya. Kemudian salah dikali negatif 2 sama seperti ini. Kemudian tidak dijawab kali 0. Nah, kita masukkan jawaban benar ada 32 kali 4. Jawaban salah 5 kali negatif 2 dan tidak dijawab 3 kali 0. Nah, 32 kali 4 hasilnya 128. 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10. Ditambah 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 118. Berarti skornya Ani adalah 118. Jawabannya A. Oke, nomor 7. Bilangan kelipatan dari 8 yang lebih dari 30 dan kurang dari 80 adalah, nih, dia tadi lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 artinya si 30 itu nggak ikut dihitung. Kemudian kurang dari 80 berarti 80 juga tidak ikut dihitung. Oke, kalau kita pakai logika saja. Kalau kita pakai logika yang jawabannya ada 80 berarti salah. Ya. Ini salah nih. Ini 30, ini juga salah. Kira-kira jawabannya yang mana? Yuk kita lihat pembahasannya ya. Setelah 30 yang kelipatan 8 adalah 30, 40, 48, 56, dan 64, 72, 80. Tapi tadi kan kurang dari 80, berarti si 80 tidak dihitung. Jawabannya adalah apa itu? D ya. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 8. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8 adalah, ini sayang sekali ya, kenapa banyak salah, padahal waktu SD juga sudah pernah ya. Kemarin juga sudah Ibu ingatkan kembali. Oke, kalau faktor dari 6 itu kalau dibagi 2 hasilnya 3, berarti faktor dari 6 2 kali 3. Oke. Kemudian yang 8, kalau dibagi 2 dapatnya 4, 4 dibagi 2. Oh maaf, ini salah tulis ya, ini harusnya 2. Oke, itu salah tulis. Ini harusnya 2. Oke, faktornya berarti 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, KPK dari 8 dan 6. Itu kalau KPK itu berarti kita harus cari yang sama. Yang beda juga ditulis, tapi kita cari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu 8 kali 3, berarti KPK-nya adalah 24. Jawabannya adalah 24. Nomor 9. Aduh, ketabrak ternyata ya. Sekarang tadi kan tadi KPK, sekarang kita diminta untuk mencari FPB. Nah, yang pertama kita lakukan adalah nyari dulu faktornya dari 12 dan 36. Nih, faktor dari 12 itu 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2, Bu? Karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Faktor dari 36 berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, bedanya FPB sama KPK. Kalau KPK tadi cari pangkat tertinggi, kalau FPB cari pangkat terendah. Nah, tadi yang sama kan 2 dengan 3 ya, ini sama, punya 2 dan 3.
Kemudian cari pangkat rendah. Oh, ternyata kebetulan ini 2 pangkat 2 semua. Berarti 2 pangkat 2 kali, kita cari 3-nya itu yang pangkatnya terendah. Berarti 3 saja ya. 3 pangkat 1 ini sebenarnya. Tapi tidak ditulis biasanya ya. Oke, 2 pangkat 2 hasilnya 4 kali 3, 12. Berarti FPB-nya itu adalah 12. Jawabannya apa berarti? B ya. Dimanakah dia? Oh ini deh. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 10. Faktor dari persekutuan terbesar FPB dari 24, 36, dan 72 adalah sama seperti tadi. Kita cari dulu faktornya dari 24. Dapatkan 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian faktor dari 36, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang terakhir faktor dari 72, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Oh ternyata sama-sama Bu, basisnya 2 dan 3. Tapi kita kalau FPB cari pangkat yang terendah, berarti pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 2. Kalau 3-nya kita ambil yang 3 pangkat 1. Maaf, ternyata belum selesai tadi. Oke, berarti kita tulis ya. Berarti kita cari FPB 3-3-nya tadi. FPB dari ketiga tadi ya, nggak usah ditulis ya. 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3. Berarti hasilnya 12. 12 itu berarti jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, ada soal seperti ini. Anton berlatih sepak bola setiap 4 hari sekali, Banu setiap 5 hari sekali, dan Catur setiap 6 hari sekali. Mereka berlatih di lapangan yang sama pada tanggal 12 Maret 2020. Mereka bertiga berlatih bersama lagi berikutnya pada tanggal berapa? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, sekarang yang pertama harus kita cari adalah KPK dari 4, 5, dan 6. Cara menghitungnya kayak tadi, ini langsung saja ya. KPK 4, 5, dan 6 adalah 60. Berarti mereka akan bertemu lagi pada 60 hari berikutnya. Nah, tapi kita harus hitung dulu nih. Nah, kan tadi ketemu pertama tanggal 12 Maret 2020. Kemudian kita tahu bahwa Maret itu adalah 31 hari. Kemudian April ada 30 hari dan Mei ada 31 hari. Nah, sekarang kita harus menghitung sejak tanggal 12 Maret sampai 31 Maret itu ada berapa hari. Berarti kita kurangkan ya. 31 dikurangi 12 itu ada 19 hari. Nah, dari 60 hari tadi kita kurangkan 19 hari berarti masih ada 41 hari. Logikanya ini sampai 31 Maret ini 19 hari. 60 dikurangi 19, 41 hari. Nah, berarti kita punya sisa 41 hari. 41 hari kalau dikurangi 30, ini bulan April. Bulan April kan 30. Itu tinggal sisa 11 hari. Nah, berarti sisa 11 hari ini ada di bulan Mei. Jadi jawabannya adalah mereka bertemu lagi itu pada tanggal 11 Mei 2020. Jawabannya A. Jawabannya A. Sekarang nomor 12. Pecahan yang senilai dengan 2/9 adalah, nah kemarin kalau pecahan senilai itu harus kita kalikan penyebut dan pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama atau dibagi dengan angka yang sama begitu ya. Nah, karena ini dia itu sudah pecahan paling murni, paling bawah sendiri, berarti kita harus kalikan. Ini Ibu coba dengan dikalikan 2/2, hasilnya ternyata 4/18. Oh, sudah ketemu ternyata ya. Oke, ketemu, berarti jawabannya adalah D.
Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada gambar kayak gini. Aduh Bu, pusing, nggak bisa, nggak tahu. Padahal ini mudah sekali. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah ini loh nak. Coba kalau apa namanya, Ibu rubah. Yang si hitam ini tak pindah di sini. Di yang putih. Kita tuker nih, sama ini juga dituker. Tak tuker ya. Ini juga ditukar. Ini juga ditukar. Ini jadi putih berarti ya. Ini jadi putih, anggap oh ya ini tak warnai merah aja segini. Ini juga jadi tadi jadi putih, ini tapi diwarnai sama Ibu ya. Oke. Berarti ini ada 1 2 3 4. 4 ya yang diarsir. Seluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Berarti jawabannya adalah 4 per 8. Weh, Bu Nisa nggak ada jawabannya. Oh, ini kan bisa disederhanakan. Dibuat pecahan senilai lainnya. Kalau disederhanakan berarti jadi sama saja dia 1. Kalau dibagi 4, ini juga dibagi 4. Berarti 1 per 2 deh. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Pembahasannya kok keluar duluan ini? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Soalnya adalah satu pecahan di antara 2/3 dan 3/4 adalah, nah, kayak tadi nih. Ini kan yang pertama, kita lihat ternyata penyebutnya 12, 12, 24, 24. Kita cari yang 12 dulu. Coba yang 12. Nah, 3 supaya jadi 12 kan berarti dikalikan 4. Kalau di bawah dikalikan 4, atas juga harus dikalikan 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, yang 3/4 juga sama. Ini tadi yang 2/3 yang depan ya. Sekarang yang 3/4. Kita bikin jadi 12. 4 kali 3, 12. Berarti atas juga harus kalikan 3. 3 kali 3, 9. 9 per 12. Ternyata 8 dengan 9 itu udah nggak ada pecahan di antaranya lagi Bu, karena 8 dan 9 itu udah jejeran banget tuh, nggak ada sela-selanya, kecuali pecahan lagi ya, gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang 24, berarti 3 supaya jadi 24, kalikan 8, atas juga dikalikan 8, 2 kali 8, 16, 3 kali 8, 24. Si 3/4 juga sama, harus dijadikan penyebutnya 24, berarti 4 kali 6. 6 ya, 6/6 ya. 4 kali 6, 24, 3 kali 6, 18. Oh, ternyata 16 per 24 ada lagi nih, Bu, sebelum 18 per 24. Berapakah dia? Yuk, betul sekali, dia adalah 17 per 24. Jawabannya D. Nggak susah ya sebenarnya, itu udah pernah kemarin anak-anak, mungkin belajarnya kurang ya. Oke, nomor 15. Suatu sanggar seni memiliki 60 anggota, 24 diantaranya mempelajari seni suara dan sisanya mempelajari seni tari. Presentase yang mempelajari seni tari adalah, yang diketahui tadi, yang diketahui 60 anggota, kemudian 24-nya itu seni tari, seni suara, kemudian yang sisanya seni tari. Ditanyakan seni tari, berarti yang harus kita cari pertama adalah, kita tulis dulu, semua anggota atau semesta ya, bisa dikatakan begitu, 60 orang, kemudian seni suaranya 24 orang, dan yang terakhir seni tari. Seni tari kita dapatkan dari seluruh anggota dikurangi dengan seni suara 24, berarti seni tarinya hasilnya 36. Nah, sekarang kita mencari persentasenya. Persentase tari berarti 36 per 60. Kenapa per 60, Bu? Karena semua anggotanya 60 orang. Sedangkan seni tarinya 36 ya, 36 per 60. Oke, sekarang gimana cara menjadikan persentase? Dibikinkan persen per 100-nya, Bu. Susah itu kalau 60, berarti kita sederhanakan dulu. Kalau kita sederhanakan ya, itu didapatkan, ini kalau dibagi 6 disederhanakan dapatnya 6 per 10. Nah, supaya jadi 100 penyebutnya, berarti kita kalikan 10 per 10. Hasilnya adalah
60/100 atau 60%. Jadi jawabannya adalah D. Nomor selanjutnya, nomor 16. Nilai dari 3/4 ditambah 2/3 dikurangi 1/2. Yang pertama harus kita cari adalah menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut itu dicari KPK-nya. KPK 4, 3, dan 2 adalah 12. Oke, seperti ini ya. Kalau di bawah 12, berarti ini anggap saja belum kelihatan ya. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, seterusnya ini juga sama. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Ini 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Nah, sekarang kita jumlahkan. 9 tambah 8 berarti 17. 17 dikurangi 6 hasilnya 11/12 gitu ya. Mudah banget loh ini sebenarnya. Selanjutnya nomor 17. Nilai dari 9,15 ditambah 4,12 dikurangi 3,8. Ini bisa kita pakai dengan cara penjumlahan bersusun, tapi harus kita samakan komanya itu dipastikan pas tempatnya ya. Yuk, kita hitung mulai dari depan dulu ya. 9,15 ditambah 4,12. Oke, 9,15 ditambah 4,12. Oke, kita jumlah dari belakang kan berarti ini 5 tambah 2, 7. 1 tambah 1, 2. 9 tambah 4, 13. Berarti jawabannya 13,27. Kemudian kita kurangkan dengan 3,8. Pastikan komanya itu pas. Nah, 3,8. Oke, sekarang kalau kita kurangkan, berarti kan ini 7 dikurangi 0 nggak ada ya, 7. Oke, 2 dikurangi 8 nggak bisa pinjem Bu. Oke, berarti jadi 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Di sini tadi dipinjam tinggal 12, 12 dikurangi 3, 9. Oke, jadi jawabannya 9,47. Nomor 18. Hasil dari 2/3 kali 3/4 bagi 5/6. Nah, kita lihat dulu nih, kita tulis lagi nih, sama Ibu tulis lagi ya. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan. Ya, dicoret ini ketemunya 1, 1, ini disederhanakan. Ini 1, di sini 2, berarti perkalian yang depan hasilnya setengah. Setengah kali, kalau pembagian itu kan sama saja perkalian tapi dibalik ya, kali 6/5. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Ini dicoret, ini dibagi 2, 1 ketemunya dibagi 2 ketemunya 3, berarti 1 kali 3, 3 per 1 kali 5, 5. 3/5, aduh kok nggak kelihatan ini ya. Ini 3/5 ya, jawabannya berarti C. Oke. Nah, kemudian nomor 19, sebuah tangki berisi bensin yang cukup untuk mengisi 50 botol besar dan 40 botol kecil. Setiap botol berisi 1,5 liter dan setiap botol kecil berisi 0,5 liter. Banyak bensin yang terdapat dalam tangki adalah, pertama kita cari dulu. Botol besarnya ada 50, botol kecilnya ada 40, kemudian isi botol besar itu 1,5 liter, isi botol kecil 0,5 liter. Nah, banyak bensinnya itu berarti tinggal kalikan 50 kali 1,5 ditambah 40 kali 0,5. Nah, hasilnya yang depan 50 kali 1,5 hasilnya 75, 40 kali 0,5 hasilnya 20, dijumlahkan hasilnya 95 liter. Ini sebenarnya cuma aplikasi perkalian ya. Jawabannya nomor 19 ya, benar. Jawabannya A. Oke, selanjutnya. Duh, kok dia ini kelihatan duluan ya. Nomor 20. Hasil dari 4 pangkat 3 ditambah negatif 2 pangkat 5. Nah,
karena di sini yang ditanyakan hasil, berarti kita hitung saja. 4 pangkat 3 itu hasilnya berarti 64, sedangkan negatif 2 pangkat 5. Ingat, kalau sebuah angka yang negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya akan negatif ya. Negatif 2 pangkat 5 berarti negatif 32. Ini kan plus dengan minus, istilahnya menang ya. Menang minusnya berarti 64 dikurangi 32, hasilnya 32. Ya, ini aplikasi bilangan berpangkat. Oke, yang nomor 21. Di antara kumpulan berikut, yang bukan himpunan adalah, oke kita lihat ya. Kumpulan kendaraan bermotor, himpunan ya, karena kita bisa menyebutkan. Oke, kumpulan binatang pemakan rumput, ya dia himpunan karena bisa sebutkan ya. Ada sapi, jaran lagi, kuda, ada zebra. Oke, sekarang kalau kumpulan lukisan yang indah, enggak ya, karena apa yang dianggap indah ibu guru dengan anak-anak bisa beda. Jadi ini salah, karena dia mengandung kata sifat. Pertanyaannya adalah bukan himpunan, berarti jawabannya C. Yuk lanjut nomor 22. Notasi pembentuk himpunan dari himpunan Q yang isinya itu 2, 3, 5, 7, dan 11 adalah C. Sekarang kita lihat saja nih, pakai logika aja ya kita ya. Kita lihat kalau kita jawaban A ini bilangan ganjil. Oke, dilihat di sini. Oke, ini ganjil 3, 5, 7, 11, tapi ada angka 2. 2 ini genap, berarti jawaban A salah. Sekarang jawaban B. Bilangan prima. Kita lihat 2, 3, 5, 7, 11. Iya sih bilangan prima, tapi kita lihat depannya. Ini kurang dari, kalau kurang dari 11 berarti otomatis 11 nggak ikut ya. Berarti jawaban B juga salah. Sekarang kita lihat yang C, bilangan ganjil. Kita lihat bilangan ganjil. Tadi bilangan ganjil aja salah, berarti ini juga salah. Kenapa salah tadi? Karena ada angka 2. Angka 2 itu bilangan genap. Berarti jawabannya tinggal ini deh yang terakhir, D. Q itu X, anggota himpunan X, di mana X itu kurang dari 13, X bilangan prima. Benernya karena ini kurang dari 13, berarti 13-nya nggak ikut. Jawabannya D. Nomor 23. P adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu lebih dari 12, kurang dari sama dengan 22. X anggota bilangan genap. Pernyataan berikut yang benar untuk P yang dinyatakan dengan mendaftar anggotanya adalah, oke kita lihat. Kalau secara logika kita lihat, pakai logika coba. Karena ini kurang dari, kurang dari sama dengan 22, ini lebih dari 12, berarti kalau ada angka 12-nya ikut enggak? Nggak ikut ya, jadi ini salah. Sekarang ini kan kurang dari sama dengan 22, berarti 22-nya ikut ya. Setelah 12, angka genap selanjutnya 14, 16, 18, 20. Ini ya jawabannya ya. 22-nya ikut. Kalau 22-nya nggak ikut berarti salah jawabannya. Oke, ini pembahasannya nih. Nah, ya. Nomor 24. Yang merupakan himpunan kosong adalah, nah kita lihat yuk. Ini juga pakai logika saja. Sekarang kita lihat dari yang bawah ya. Himpunan bilangan asli antara 1 dan 7 yang habis dibagi 4. Bilangan asli itu mulai dari 1 ke kanan. Berarti kalau antara 1 dan 7 berarti 1 dan 7 ini nggak ikut. Berarti ada angka berapa yang bisa habis dibagi 4? Ada ya, si 4 tersendiri tadi. Kan ini kalau kita daftar ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Si habis dibagi 4 berarti 4. Oke. Yang atasnya, himpunan bilangan prima habis dibagi 2. Himpunan bilangan prima itu yang bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Berarti ada 2, 3, 5,
7, dan seterusnya. Yang bisa habis dibagi 2 yaitu si 2 sendiri itu tadi. Oke. Berarti ini bukan himpunan kosong, ada himpunannya si 2, ini 4. Yang B, himpunan bilangan genap habis dibagi 5. Banyak no. 10 habis dibagi 5. 20 habis dibagi 5. Terus 30 habis dibagi 5. Dan seterusnya ya. Ini berarti ada himpunannya. Yang terakhir, himpunan bilangan prima antara 19 dan 23. Ada enggak? Setelah 19 ada bilangan prima lagi? Sebelum 23 tapi berarti. Oh, ada yang jawab 21. Apakah iya 21? 21 itu habis dibagi 3. Habis dibagi 7. Padahal bilangan prima tadi adalah yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Berarti jawabannya A ya. Ini enggak ada himpunan bilangan prima antara 19 dan 23 itu enggak ada. Oke. Nomor 25. Himpunan-himpunan berikut yang tidak mungkin menjadi semesta dari apa itu? Kambing, kerbau, dan sapi. Yang tidak mungkin jadi himpunan semesta. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Kalau hewan berkaki 4, apakah kambing, sapi, dan kerbau hewan berkaki 4? Betul. Apakah hewan mamalia? Hewan mamalia itu gimana? Yang menyusui ya? Iya, dia juga menyusui. Apakah hewan ternak? Iya, diternak juga itu. Tapi apakah mereka hewan buas? Bukan dong, berarti tidak mungkin jadi semestanya. Jawabannya D. Oke, nomor 26. Himpunan H adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu lebih dari sama dengan 3 kurang dari 9. X anggota bilangan ganjil. Banyak anggota H adalah. Oke, kalau ada sama dengannya berarti 3 ikut? Ikut. Kalau tidak ada sama dengannya 9 ikut enggak? Enggak lah, Bu. Kita cari ya. Bilangan ganjil setelah antara 3 tapi kurang dari 9 berarti 3, 5, 7. Berarti banyak anggotanya 3 ya. Oke, jawabannya adalah mana 3? B. Selanjutnya nomor 27. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah. Oke, kita lihat ya. Ini bacanya apa? Himpunan bagian atau subset ya. Oke, kita lihat pakai logika aja ini. Apakah hijau itu termasuk atau bagian dari warna lampu lalu lintas? Iya, Bu. Apakah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari kendaraan bermotor? Ya, setiap himpunan itu pasti punya himpunan kosong ya. Kemarin kan sudah diajarkan berarti ini termasuk. Apakah 0 dan 1 itu himpunan bagian dari himpunan bilangan cacah? Benar ya? Oke. Nah, sekarang lilin, apakah lilin anggota himpunan bagian dari alat elektronik? Tidak dong, ini mintanya tidak benar berarti jawabannya ini salah nih. Oke. Nomor 28. Diketahui P bilangan cacah kurang dari 5. Banyak himpunan bagian dari P adalah. Oke, ini kemarin sudah diajarkan. Yang pertama harus kita cari adalah kita daftar dulu si P itu siapa saja sih. P itu bilangan cacah kurang dari 5. Berarti kita daftar dulu. P-nya berarti 0, 1, 2, 3, 4. Karena kurang dari berarti 5 enggak termasuk. Bilangan cacah mulai dari 0 ya. Ini ada berapa ini berarti? Anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Banyak himpunan bagian gimana? Ayo ingat enggak? Dia kan 2 pangkat N sebenarnya. Ini tak tulis dulu. Ini sebenarnya rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu siapa, Bu? N-nya itu banyak anggotanya ini. Tadi kan 5, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Jawabannya berarti 32. Oke, sekarang nomor 29. Bu, apa ini kok ada muncul kayak gini ya? Aduh, ini lupa nggak dikasih animation.
Oke, jika Ki bilangan asli kurang dari 7, banyak himpunan bagian Ki yang memiliki 3 anggota. Sekarang harus kita cari dulu, daftar dulu si Ki itu siapa saja. Ki itu bilangan asli kurang dari 7. Kalau bilangan cacah tadi mulai dari 0, bilangan asli mulai dari 1. Karena kurang dari 7 berarti si 7 enggak ikut. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa anggota ini? 6 ya, 6 anggota. Yang diminta adalah memiliki himpunan bagian Ki yang memiliki 3 anggota. Sebenarnya ini bisa saja kita tulis. Kalau yang 0 anggota 1, kalau yang 1 anggota ada yang kemarin itu 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya ya. Ini kalau kita tulis kayak gini lama. Nah, makanya kita pakai segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu kayak gini. Ini 1, kemudian sini 1, 1. Kemudian 1 lagi. Pokoknya pinggirnya itu 1 kan. Nah, si tengah ini 2 ini dapat dari 1 tambah 1. Hasilnya 2 kan, ini 1 lagi. Ini 1. Kemudian 3 ini dapat dari mana, Bu? 1 tambah 2, 3. Sama lagi nih, 2 tambah 1, 3. Nah, gitu. Nah, karena ini tadi ada anggotanya ada 6, berarti kita hitung nih. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena anggotanya 6 berarti kita mulai dari sini. Nah, tapi yang diminta itu 3 anggota. Nah, 3 anggota kita mulai dari sini juga 0. 0, 1, 2, 3. Berarti yang 3 anggota itu adalah ada 20. Himpunan bagiannya begitu ya. Kalau banyak kita menggunakan segitiga Pascal. Coba lihat ya ini. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ini 1 lagi. Jadi pinggir itu selalu 1. Gitu ya. Kemudian di sela-selanya ini adalah penjumlahan dari yang atasnya. Gitu ya. Nomor 30 sekarang. Diketahui himpunan A itu anggotanya X, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 5, kurang dari sama dengan 15. X anggota bilangan ganjil. Banyak anggota himpunan kuasa dari A adalah tadi gimana caranya pertama? Betul sekali, kita daftar dulu si A itu siapa saja. Kalau bilangan ganjil ini kan ada sama dengannya, berarti si 5 dan 15 ikut ya. Setelah 5 berarti siapa bilangan ganjil? 5, 7, 9, 11, 13, 15. Bener ya? Ada berapa anggota ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota himpunan kuasa sama kayak tadi, kayak himpunan bagian tadi. Nah, ini sebenarnya 2 pangkat N rumusnya. 2 pangkat N. N-nya adalah banyak anggota ini tadi karena 6, berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, selanjutnya nomor 31. K adalah diketahui K adalah bilangan prima, L adalah bilangan genap, M bilangan ganjil, N bilangan kelipatan 3. Oke. Sekarang kalau kita daftar dulu ya. Kalau bilangan prima kan ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil 3, 4, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan kelipatan 3, 3, 6, 9, dan seterusnya. Coba kita lihat. Himpunan K dengan L ada yang sama enggak? Ada ya, 2. Sekarang himpunan K dengan M ada yang sama? Ada 3. Himpunan K dengan N ada yang sama juga 3. Berarti 1, 2, 3 si K, M, dan N ini punya himpunan yang sama. Anggota himpunan yang sama, berarti tidak saling lepas.
Sekarang coba kita lihat yang yang saling lepas itu yang mana? 246 dengan 357, apakah ada yang sama anggotanya? Tidak ada ya, berarti himpunan yang saling lepas itu adalah L dan M. Saling lepas itu tidak ada anggota yang sama. Oke, satu lagi ya. Jika P himpunan bagian dari Q, maka banyaknya anggota himpunan P irisan Q adalah Q. Kalau digambar, ini sebenarnya kemarin sudah ada ya. Kan ada himpunan Q. Di dalam himpunan Q itu ada si himpunan P, karena si P ini bagian dari Q. Berarti irisannya yang mana? Irisannya yang ini, berarti jawabannya NP. Mari kita lanjut nomor 33. Diketahui M ada himpunan N itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan N itu bilangan prima kurang dari 7. Berarti kalau kurang dari 7, 7-nya nggak ikut ya. Nah, pertanyaannya M iris N adalah, nah sekarang kita daftar dulu. Nah, karena kurang dari 7 berarti 7 tidak ikut. Pertanyaannya adalah M iris N, berarti yang ada di M dan N dan sama, berarti apa? 2, 3, 5, berarti jawabannya 2, 3, 5, jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 34. Ada himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B itu 2 dan 4, himpunan C bilangan cacah kurang dari 5. Pertanyaannya adalah A gabung B iris C. Yang harus kita lakukan pertama, kita daftar dulu anggota himpunan A. Sama ya, tadi udah ada di sini. Himpunan B, kemudian himpunan C, dia bilangan cacah kurang dari 5, berarti 0 sampai 4 ya. Ada 5 anggota ya di sini. Sekarang kita cari dulu A gabung B. A gabung B itu berarti yang ada di A dan B ini kita tulis semua. Tapi kalau ada yang sama angkanya kita tulis satu kali saja. A gabung B itu berarti tetap ya 1, 2, 3, 4 karena 2 dan 4 sudah ada di himpunan A. Oke. A gabung B-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian sekarang kita sudah ketemu A gabung B. Sekarang kita cari A gabung B diiris dengan C. Coba kita lihat. Ini diiris dengan ini. A gabung B iris dengan C. Kita lihat yang sama di himpunan A gabung B dengan C saja itu berarti 1, 2, 3, 4. Oke, ini. Ya, jadi jawabannya adalah C. Himpunan jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 35. Perhatikan gambar berikut daerah yang diarsir pada diagram Venn tersebut adalah, ini sebenarnya sudah ada di jawabannya yang di handout yang Ibu kasih kemarin ya. Oke, kalau yang di sini saja ini berarti A iris B. Kalau yang lingkaran ini saja berarti A. Kalau yang ini saja berarti B. Karena A dengan B ini kemudian diarsir semua, berarti jawabannya adalah A gabung B. Yang ini jawabannya. Padahal ini mudah sebenarnya. Nomor 36. Diketahui himpunan semesta ada himpunan anggotanya 0 sampai 10, kemudian himpunan A 2, 3, 5, 7, himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Pertanyaannya adalah A iris B komplement. Kita data dulu himpunan semestanya itu ya. Nih 0 sampai 10, kemudian himpunan A 2, 3, 5, 7, himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian A iris B. Nah, kita cari dulu A iris B. A dengan B ini kan yang ditanyakan A iris B komplement. Kita cari dulu A iris B dulu. Yang sama di A dan B. Berarti jawabannya 3, 5, 7. Nah, pertanyaannya kan A iris B komplement. Berarti komplement itu kan
selain A iris B yang ada di semesta? Coba kita lihat. Nih. Kan A iris B 3, 5, dan 7 berarti 3 itu enggak, 5 enggak, 7 juga enggak. Karena komplement berarti selain yang di sini. Berarti ada 0, 1, 2, 8, 4, 6, 8, 9, 10. Berarti A iris B komplement adalah 0, 1 ini ya. Jawabannya adalah D ya. Nomor 37, 38 dia sudah muncul. 37. Diketahui himpunan K adalah bilangan asli kurang dari 8. Himpunan L adalah faktor dari 12. Pertanyaannya K dikurang L. Nah, sekarang kita data dulu, kita daftar dulu si himpunan K itu isinya siapa saja. Bilangan asli kurang dari 8. Bilangan asli itu mulai dari 1 kurang dari 8 berarti 8 tidak ikut. Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan jawabannya ya, anggotanya gitu. Kemudian kalau himpunan L faktor dari 12, faktor dari 12 itu berarti yang bisa untuk bagi 12 itu siapa saja sih gitu. Ini jawabannya. Anggotanya, Ding. Kan 12 kalau dibagi 1 bisa, dibagi 12 bisa, dibagi 2, dibagi 3, 4, dan 6 gitu ya. Pertanyaannya K dikurangi L berarti yang ada di K dan yang ada di K dikurangi L, sisanya yang ada di K ini siapa gitu. Ini ya. Coba kita lihat. Apakah 1 ada di L? Ada, berarti dicoret. Apakah 2 ada di L? Ada. 3 ada? Ada. 4 ada. 5 nggak ada ya? 6 ada. Berarti K dikurangi L tuh jawabannya 5 dan 7. Jawabannya A. Nah, kita lihat. Nah, K dikurangi L itu 5 dan 7. Tuh. Nomor 38. Dari sekelompok remaja terdapat 11 orang gemar melukis. 18 orang gemar menyanyi dan 6 orang gemar kedua-duanya. Banyak remaja dalam kelompok itu adalah, nah berarti yuk kita lihat. Kalau yang gemar melukis kita misalkan himpunan L, berarti banyak himpunan L itu 11. Banyak himpunan menyanyi kita misalkan M gitu ya. Oke, banyak himpunannya 18. Kemudian yang suka kedua-duanya itu berarti irisan. Berarti banyak himpunan L iris M itu 6 orang. Nah, pertanyaannya banyak remaja dalam kelompok itu adalah berarti kalau semua yang ditanyakan semuanya berarti gabungan. Berarti pakai rumus N L gabung M sama dengan banyaknya himpunan L ditambah banyaknya himpunan M dikurangi banyaknya himpunan L iris M. Coba banyaknya himpunan L ada 11. Banyaknya himpunan M ada 18 dikurangi banyaknya himpunan L iris M. Ada 6. Oke, kalau kita tulis gini ya. 11 ditambah 18 dikurangi 6. 11 tambah 18 berarti 29. 29 dikurangi 6. 23. Jawabannya B ya. Oke, ini kalau dengan cara rumus. Kalau misal nggak pakai rumus, misal kita pakai diagram Venn gimana Bu? Ini kan beririsan ya karena ada yang gemar dua-duanya. Nah ini ada 6 yang gemar dua-duanya, berarti irisan kan di sini 6. 11 hobi lukis, lukis ini ya, lukis ini menyanyi. 11 dikurangi 6 berarti hasilnya 5. Kenapa dikurangi Bu? Karena kalau di lingkaran ini berarti ada angka 5 dan 6, 5 dan 6 itu berarti 11 gitu ya. Ini kan irisan, suka dua-duanya tadi. Nah sekarang juga iya sama, 18 dikurangi 6, jawabannya 12. Oke, kalau kita jumlahkan berarti berapa? 5 tambah 6, 11, tambah 12 hasilnya 23. Sama sebenarnya. Nah anak-anak kalau di dalam option ABC-an kayak gini silahkan boleh pakai cara yang ini. Dengan diagram Venn ini ya. Tuh, tapi kalau uraian harus dengan cara begini. Oke.
Sekarang nomor 39, hampir sama ini sepertinya. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Setelah didata terdapat 16 anak menyukai pelajaran matematika. 16 anak yang suka matematika. Kemudian 20 anak menyukai biologi dan 8 anak menyukai kedua-duanya. Jumlah siswa yang tidak menyukai matematika maupun biologi adalah, nah kalau yang kayak gini bisa pakai diagram Venn tadi ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Oh, ini maaf salah tulis, harusnya N kecil ya. Banyaknya himpunan semesta itu 30, kemudian banyaknya himpunan yang suka matematika 16, yang suka biologi 20, dan yang suka kedua-duanya ada M iris B ya. Itu ada 8 orang. Nah, ini kalau digambar pakai diagram Venn tadi berarti ini semestanya 30 orang. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya, karena ada yang suka kedua-duanya otomatis dia beririsan. 8 orang yang suka kedua-duanya. Kemudian 16 orang suka matematika, ini matematika, ini biologi. Yang suka matematika 16 orang, 16 dikurangi 8 berarti di sini 8. Yang suka biologi 20 orang, tapi sudah ada 8 di sini, berarti di sini 12. Nah, sekarang kalau kita hitung coba. 8 tambah 12 20. 20 tambah 8 28, berarti yang tidak suka berarti N M iris B komplement sama dengan, ini tadi salah nggak ya ibu-ibu? Benar ya, 30 dikurangi 28, hasilnya 2 anak. Oke, ini ya jawabannya 2 anak. Yang nggak suka berarti di luar sini gambarnya kalau nggak suka ya 2 gitu. Oke, ini kalau secara perhitungan gini ya, M gabung B sama dengan kayak tadi rumusnya, banyaknya himpunan M banyaknya himpunan B ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya himpunan M iris B, berarti N banyaknya himpunan M ini ada 16 ditambah 20 dikurangi 8, hasilnya 28. Nah, yang ditanyakan kan M iris B tapi komplement, berarti kita, nah ini pakai rumus sih. N banyaknya himpunan M iris B komplement sama dengan banyaknya himpunan semesta dikurangi banyaknya himpunan M gabung B. Tadi himpunan semestanya 30 dikurangi 28, hasilnya 2. Sama ya. Nah, tinggal anak-anak kalau option loh, kalau pakai pilihan ganda boleh pakai yang ini, cara ngitungnya lebih cepat. Tapi kalau pakai pakai langkah-langkah harus dengan caranya gini ya. Jangan lupa pakai diketahui gitu ya. Ini karena biar mempercepat saja maka ibu nggak pakai diketahui dan kawan-kawannya itu. Kalau untuk ulangan harus pakai ya. Yuk, nomor terakhir ya. Ada pertanyaan seperti ini. Sebanyak 80 remaja putra ditanyakan tentang kegemaran mereka berolahraga. Sebanyak 36 orang hanya gemar sepak bola, 22 orang hanya gemar basket, dan 9 orang tidak gemar keduanya. Banyak remaja putra yang gemar sepak bola dan basket adalah berarti yang ditanyakan yang suka kedua-duanya ya. Oke, sekarang kita tulis dulu. Banyaknya himpunan semesta atau seluruhnya itu ada 80 orang, kemudian banyaknya himpunan A. Himpunan A ini ibu anggap dia yang sepak bola ya. Kemudian banyaknya himpunan B itu yang basket. Ada 22 orang. Dan yang tidak gemar keduanya berarti kan irisan A dan B tapi komplement. Yang tidak suka 9 orang. Nah, ini kan yang hanya gemar basket saja. Ini juga hanya gemar sepak bola saja. Nah, kalau secara perhitungan seperti ini. Banyaknya himpunan remaja yang gemar kedua-duanya atau
banyaknya himpunan A iris B itu sama dengan himpunan semesta dikurangi banyaknya himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan A iris B komplement. Nah, kita masukkan himpunan semesta banyaknya 80 orang ya. Kemudian dikurangi 36 ditambah 22 ditambah 9. Jadi yang belakang ini kita hitung terlebih dahulu. Oke, kalau kita hitung 36 tambah 22 itu 58 ditambah 9 berarti 67. Berarti hasilnya adalah 80 dikurangi 67. Hasilnya adalah 3. Oh maaf ini. Ini 13 ya. Jadi hasilnya adalah 13. Ini salah ini. Ini 13. Ya. Jawabannya adalah D. Kalau digambar juga bisa sebenarnya, tapi agak ribet juga sih. Coba kalau digambar ya. Ini kan di sini 80. Kemudian ini kan harusnya ada irisan, yang ditanyakan itu irisan yang di tengah ini loh. Nah, ini di sini ada 36 anak. Kemudian di sini ada 22 anak, ini yang himpunan A, ini himpunan B. Kemudian yang nggak suka kedua-duanya ditulis di luar. Nah, si 36, 22, dan 9 ini kita jumlahkan. Hasilnya nanti 80 dikurangi hasil dari ini semua, sama hasilnya 13 gitu ya. Oke, pembahasan kali ini Ibu cukupkan. Banyak salah mohon maaf. Habis ini anak-anak bisa mengerjakan remedi atau pengayaan bagi yang remedi mengerjakan remedi, bagi yang pengayaan mengerjakan pengayaan. Oke, Ibu tutup. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.